Metode grafik atau graphical method merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pemrograman linear dan bisa berfungsi dengan baik dan amat cepat bila hanya terdapat dua variabel. Jadi kita mudah melihatnya, menyesuaikannya, memvisualisasikannya bila hanya dua variabel. Bila lebih dari dua variabel di sisi ini agak rumit, karena misalnya contoh bila 3 saja kita sudah harus menggunakan ruang 3 dimensi yang memiliki keterbatasan untuk visualisasinya. Saya tidak tahu apakah terdapat tools 3 dimensi ya, sehingga bisa menemukan titik-titik potong dari berbagai bidang kendala, sehingga mudah untuk menentukan titik-titik yang nanti diuji dengan fungsi objektif. Nah, jadi untuk secara sederhana kita batasi dulu untuk kasus 2 dimensi. Nah, jadi di kasus 2 dimensi ini, di kasus di mana variabel desisinya ada 2, yaitu variabel desisinya X dan Y. Nanti untuk lebih jauh, pada saat kita menggunakan metode simplex, akan dijadikan dari X1 dan X2. Untuk saat ini, sebagai pengenalan awal, kita masih gunakan variabel X dan Y. Dan nanti kendala-kendala yang ada termasuk bahwa harus dipilih di mana variabel desisinya bernilai selalu positif, itu nanti akan menghasilkan namanya daerah visible. Nah, perpotongan daerah visible, kemudian berbagai kendala itu akan menghasilkan daerah visible. Nah, solusi yang kita harapkan itu, solusi optimalnya adalah muncul di daerah visible tersebut. Nah, untuk sebagai contohnya kita ambil example pertama. Jadi sebenarnya banyak, saya ingin mencari contoh yang dalam bidang fisika tapi agak sulit. Jadi sekarang saya mengasumsikan ini merupakan contoh dari penerapan secara teknis dari fisika material, di mana pada saat proses sintesis bahan, nah kira-kira demikian. Jadi misalnya di sini kita anggap terdapat bahan X yang memiliki harga 4 per gram. 4 ini ada satuan currency-nya boleh, tapi di sini kita gunakan 4 saja. Kemudian bahan Y memiliki harga 10 per gram. Nah, biaya produksi maksimal yang diizinkan adalah 36. Jadi di sini misalnya kalau kalian ikut penelitian dosen, nanti mungkin pembimbingnya akan memberikan batasan bahwa saat ini kita hanya punya bahan ini, atau kita bisa beli bahan ini dengan anggaran yang ada terbatas sekian. Jadi itu adalah batas yang dimungkinkan. Atau kalau kalian mengajukan penelitian mahasiswa, nah itu ada batasnya juga. Nah biasanya batasnya itu ada yang boleh untuk seminar, untuk bahan habis, untuk cetak skripsi dan sebagainya. Jadi ada slot-slotnya. Nah itu kita bisa jadikan kendala bahwa maksimal hanya boleh sekian. Nah untuk kasus ini bisa saja misalnya katakan bahwa kalian untuk membuat suatu sampel itu perlu 20 sampel. Sementara anggaran penelitiannya sekian. Asumsikan bahwa kegagalan misalnya 50%. Berarti kalian harus buat 30 sampel sebenarnya. Nah, 30 sampel kemudian dikalikan harga bahannya, kalian dapat budgetnya. Nah, budget itu ditentukan oleh anggaran kalian. Jadi artinya dihitung balik. Jadi saya kalau bisa sedapat mungkin tidak sampai gagal pada saat mensintesis sampel, supaya anggaran cukup untuk membuat sampel cukup banyak, sehingga nanti statistiknya pada saat kita membuat grafik atau model itu cukup kelihatannya kira-kira demikian. Nah, kemudian di sini ditambahkan bahwa maksimal masanya bahan adalah 6 gram. Nah, ini kalau saya ingin buat kasusnya sebenarnya misalnya saja, kita ingin buat sensor atau ingin buat suatu device kecil yang kita taruh di drone misalnya. Nah, kita tahu bahwa drone punya kendala akan massa. Jadi jangan sampai kalian punya drone yang bisa mengangkat barang maksimal misalnya 500 gram, terus sensor kalian tuh 2 kilo gitu. Jadi sensornya bagus, canggih, tapi nggak bisa diterbangkan karena alat untuk menerbangkannya tidak cukup kuat, nah misalnya seperti itu. Nah, jadi ini misalnya batas maksimalnya 6 gram, entah aplikasi yang apa, itu saya tidak sempat untuk membuat cerita mengenai itu. Nah, kemudian dengan komposisi X dan Y tertentu, kekuatan bahan ditentukan dengan fungsi tertentu, misalnya sudah ada, taruhlah sudah ada fungsi bahan, bahwa kalau campurannya sekian persen tuh kekuatannya seperti ini. Nah, karena kita masih membahas pemrograman fungsi objektifnya, ditentukan bentuknya linear. Zat X ditambah 3 kali massa zat Y akan menghasilkan kekuatan bahannya. Nah, tujuan daripada
pemrograman linear ini untuk example 1 adalah maksimalkan kekuatan bahan yang akan dibuat. Jadi kita akan memaksimalkan Fxy sama dengan 3x plus 4y ini. Nah, sebagai catatan sebenarnya dicari adalah massa bahan X dan massa bahan Y. Tapi untuk penyederhanaan kita gunakan saja langsung simbol X dan Y ketimbang kita gunakan Mx dan My. Karena kalau kita gunakan Mx dan My ini tambah lagi simbolnya gitu. Jadi makin rumit padahal indeksnya tidak diperlukan. Nah, kemudian langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Jadi langkah-langkah berikut adalah mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di atas ya. Ada identifikasi variabel desisi, tuliskan fungsi objektif, singgung kendala, nyatakan secara eksplisit pembatasan tidak negatif. Tapi di sini kita gunakan metode grafik, jadi kita perlu menggambar grafiknya. Nah, fungsi objektifnya kita sudah peroleh dari soal, yaitu 3x sama 4y, jadi kita tuliskan. Nah, kendalanya ada 2 tadi kan. Produksi maksimal yang diizinkan 36. Jadi artinya itu adalah cost ya, production cost atau biaya produksi itu kita nyatakan bahwa 4 kali massa itu kan harganya ya. Jadi massanya X kali 4 per gram jadi dapat biaya, terus Y dikali 10 per gram dapat biaya juga. Jadi 4X sama 10Y itu harus kurang dari sama dengan 36 karena biaya maksimal yang diizinkan per sampelnya 36. Jadi kita buat seperti ini, massa maksimal bahan adalah 6 gram. Jadi tadi kembali X menyatakan massa, Y menyatakan massa, berarti X tambah Y harus kurang dari 6. Nah, ini adalah kendala kedua. Jadi kendala pertama adalah biaya produksi yang maksimalnya 36. Kita tuliskan sebagai 4X plus 10Y kurang dari sama dengan 36. Dan massa bahan masing-masing komponen adalah X plus Y kurang dari 6. Karena batas massa maksimalnya 6. Nah, kemudian ada ini secara implisit bahwa solusinya yang diperoleh adalah X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Jadi, harus selalu ada bahan X dan harus selalu ada bahan Y. Ya. Di sini sebenarnya lebih tepat kalau kita nyatakan lebih besar daripada 0, tidak ada sama dengannya ya. Karena kalau kita berikan sama dengan, sebenarnya apa gunanya mencampur dua bahan ini. Jadi, pencampuran bahan itu salah satunya adalah pada saat kita menggunakan, pada saat kita ingin membuat contohnya untuk di fisika material adalah polimer. Pada saat pembuatan polimer bisa terjadi ikatan kimia sehingga menciptakan senyawa yang lain, atau kita sekedar hanya melakukan blending. Nah, blending itu ada 2 atau lebih polimer dicampur, terjadi ikatan tapi tidak menciptakan senyawa baru. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya keramik ya, atau komposit. Nah, itu 2 buah, biasanya ada 1 polimer, 1 lagi logam, begitu dicampurkan, dia berikatan karena misalnya ada serabut-serabutnya atau ada rongga-rongganya yang lebih cenderung ikatan itu physical ketimbang chemical. Nah, ini akan ditentukan oleh konsentrasi masing-masing. Jadi bayangkan kalian punya rongga-rongga, kemudian ada suatu cairan, lem misalnya, yang bisa masuk ke rongga itu, kemudian mengeras. Nah, mengerasnya itu karena dia bisa masuk dan terserap dalam rongga itu. Jadi bayangkan kalau jumlah rongganya kurang, lemnya banyak, dia hanya melebar di luar, kurang kuat. Atau kalau jumlah rongganya banyak, jumlah lemnya sedikit, dia hanya meliputi beberapa rongga, akibatnya ikatan juga tidak kuat. Jadi di pencampuran bahan, di komposit misalnya, itu campuran antara polimer dengan logam biasanya, itu terdapat titik optimum kekuatan ikatnya misalnya. Jadi ada suatu konsentrasi di mana dua-dua sifat keduanya menjadi bagus, tapi ada di tempat lain sifat A dominan, yang tempatnya sifat B dominan. Nah, kita mengharapkan pada saat mencampur ini, sifat baik dari dua substansi ini, dua zat ini menjadi keluar gitu. Jadi kita harapkan. Plus satu lagi, biasanya kita ingin meringankan biaya. Jadi mungkin kalian semua tahu bahwa rangka pesawat terbang tidak dibuat dari besi murni atau baja ya, tapi lebih ke arah keramik. Karena keramik di sana memiliki daya tahan seperti baja dan besi, agak elastis tapi ringan. Nah, untuk pesawat kita perlu lagi ringan, kita cari. Nah, untuk bahan-bahan lain ada lagi, kalian inginkan apa misalnya? Kalian dapat bahan A itu sangat kuat tapi berat, bahan B itu sangat elastis tapi ringan. Nah, kalian ingin dapatkan bahan yang kuat tapi elastis. Nah, jadi kalian harus campur itu. Nah, kadang-kadang dua buah bahan tidak bisa dicampur, perlu ada treatment atau perlu ada teori untuk membahasnya, nanti masuk ke fisika material atau material elektronik ya, misalnya. Kalian bisa pelajari lebih jauh. Nah, kemudian kembali ke sini, nah dari dua kendala ini plus solusi optimumnya
bahwa X harus lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0, akan membuat diperolehnya daerah visible. Di ujung-ujung daerah visible itu atau vertex-nya itu, titik-titik sudutnya itu ada titik 6,0, 4,20, 0,3,6, dan 0,0. Nah, kemudian nanti titik-titik ini, ya titik-titik yang ada di sini adalah 6,0 artinya X-nya 6, Y-nya 0, 4,20 artinya X-nya 4, Y-nya 20, 0,36, 3,6 ini artinya X-nya 0, Y-nya 3,6, dan 0,0 ini artinya X-nya 0, Y-nya 0. Nah, nilai-nilai X dan Y ini yang pada vertex kita masukkan ke dalam fungsi objektif sehingga diperoleh nilai-nilainya. Nah, di sini kita peroleh nilai maksimumnya adalah diperoleh saat dimasukkan nilai, maaf ini salah ya. Ini harusnya 4,2, nilai optimumnya adalah 20. Ini bukan 4,20. Nah, solusi optimumnya 4,2. Nah, di sini 4,2 nilainya 20. Jadi di sini kalian bisa lihat grafik yang gambar hijau ini, garis hijau ini yang menyatakan massa itu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 6. Jadi daerah artinya di bawah ini. Untuk biaya produksi fungsinya adalah 4X tambah 10Y kurang dari 36 adalah yang merah ini. Ada tulisannya cost. Itu kurang dari sama dengannya adalah daerah yang di arsip di bawah. Jadi kalian lihat antara hijau dengan merah ini membentuk daerah yang ini. Saya nggak tahu warnanya ini. Nah, kemudian dengan X lebih besar daripada 0 adalah, dan Y lebih besar daripada 0 adalah kuadran 1. Jadi yang ini. Jadi kita lihat bahwa terdapat 4 titik yang membentuknya itu vertex-nya 0,0, 6,0, 4,2, dan 0,3,6. Nah, titik-titik ini untuk pemrograman linear ada suatu petunjuk bahwa solusinya terdapat pada vertex dari daerah wilayah visible. Jadi kalian tidak perlu mencari di sini. Tapi untuk pemrograman yang lain yang kuadratik dan non-linear, hati-hati karena bisa saja solusinya ada di antara ini. Nah, untuk ini mudah. Jadi kalian cukup periksa apakah ini dimasukkan, kita masukkan fungsi objektifnya 0,0 jadi 0, 6,0 jadi 18, 4,2 jadi 20, 0,3,6 jadi 14,4. Jadi kita bisa lihat maksimalnya ada di 4,2. Jadi ada solusi optimalnya. Yang lain juga merupakan solusi tapi tidak optimal karena tujuan kita adalah memaksimalkan fungsi objektifnya. Itu tujuannya tadi maksimalkan kekuatan bahan yang akan dibuat. Jadi kita harus maksimalkan 3X plus 4Y ini. Dan 3X plus 4Y dimaksimalkan pada titik X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Nah, grafiknya ini kalian bisa lihat. Jadi saya bukakan saja. Jadi dibuat menggunakan GeoGebra. Jadi kalian bisa lihat di sini. Dan kalian juga bisa lakukan eksperimen. Jadi kalian bisa letakkan kendala yang lain. Tapi di sini saya belum mampu menghitung secara otomatis fungsi objektifnya. Harusnya bisa GeoGebra mengizinkan, tapi saya belum mampu. Dan di sini ini bisa dilakukan tuh hanya mengganti-ganti persamaannya. Jadi persamaan masanya ini bisa diganti. Misalnya kalau saya mau ganti ini jadi 8 misalnya. Saya klik di sini, grafiknya akan berubah ya. Jadi saya kembalikan ke 6, akan berubah. Ini masanya bisa saya ganti, misalnya masa 2. Nah, jadi mas 2 ya. Jadi ini bisa kalian coba kalian investigasi atau eksplorasi. Bila fungsi kendalanya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Kalian bisa zoom. Jadi kita lihat bahwa bila tidak dibatasi X dan Y lebih besar dari 0, daerah ini termasuk daerah solusi. Nah, kita di sini membatasi dia pada kasus konveks, di mana kendalanya adalah lebih kecil sama dengan, bukan lebih besar. Jadi di sini kita batasin kasusnya masih yang seperti ini ya, kendalanya. Disebutnya konveks. Oke, baik. Terima kasih untuk pembahasan pada bagian metode grafik ini.